Ya, ini background saya Bapak Ibu semua. Saya S1 di Ilmu Ekonomi Islam Universitas Indonesia yang di Depok, S2 Ekonomi Syariah Tazkiyah, kemudian juga di beberapa aktivitas di Certified World Planner Syariah dan juga Certified di UMKM Halal Bisnis Digital. Jadi memang ruang lingkup saya, aktivitas saya selama ini ada di dunia syariah, khususnya di syariah finance. Nah, makanya kemudian saya tertarik untuk kemudian membahas emas ini lebih dalam di sini. Oke. Nah, ini adalah awal yang saya ingin coba sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pertanyaannya kenapa emas? Padahal ada banyak aset lain di luar sana, nggak hanya emas gitu. Nah, datanya sudah menunjukkan sampai saat ini sebenarnya, meskipun ini data April 2025 ya, tapi sampai saat ini emas masih menjadi komoditas paling favorit. Siapa yang nggak suka emas? Dan saya rasa setiap generasi pasti suka emas. Kalau orang bicara saham, pasti ada yang bilang, judi itu, ya nggak? Apalagi kripto gitu kan, wah makin-makin gitu. Nah, emas, saya kira setiap generasi, mau baby boomer sampai generasi Z, sampai generasi alpha, beta gitu, tetap akan suka emas. Dan begitu pun global. Makanya sekarang, likuiditas global atau uang-uang yang berada di masyarakat, lebih banyak sekarang alihkannya kemana? Ke emas. Gitu ya. Dan kita, kebalik saya naruhnya ya. Baik, ini sekedar informasi sosmed saya, Bapak Ibu semua nih. TikTok saya, Dendar Dianto, nih Instagram dan ini YouTube. Bapak Ibu kalau mau tahu informasi konten-konten seputar keuangan, saya lebih banyak bahas di sosial media saya. Oke. Nah, sekarang mayoritas negara menyimpan emas. Ini ada banyak tontonnya, Bapak Ibu semua ya. Kenapa sih pertanyaannya semua negara nyimpan emas? Kenapa nggak nyimpan uang aja? Kenapa nggak cetak uang aja? Kenapa, Bapak Ibu semua? Hah? Ya, emas tuh berharga, Ibu semua. Uang tuh dicetak gampang. Uang tuh cetak, ada nggak cetak kan gampang, printing money. Kan bahasa ekonomi kan disebut printing money. Bahkan dalam bahasa moneter itu quantitative easing. Cetak. Tapi hukum ekonomi Bapak Ibu semua, ketika supply-nya dicetak banyak-banyakan, ketika barangnya banyak, tapi permintaan dikit, yang terjadi apa? Nilainya turun. Makanya mata uang tiap tahun udah pasti turun karena dicetak terus. Berbeda kalau emas, dia tuh bahasanya tuh bukan diketahui juga ya. Pokoknya terbatas, limited. Kita harus gali lagi buat dapat emas. Itu kenapa harganya tuh semakin naik. Karena lama-kelamaan terbatas stoknya. Kita harus gali dulu dan terus. Makanya negara-negara menyimpan emas sebagai apa? Sumber dari kekuatan keuangan mereka, yaitu emas. Nah, kalau negara saja itu sudah menyimpan emas sebagai bagian dari power kekuatan finansial mereka, kita sebagai individu seharusnya bisa menduplikasinya. Dalam artian, kalau level negara tontonan, ya kita minimal segram, sebagai bagian dari kekuatan finansial kita. Karena kalau nggak ada emas, uang aja udah pasti keok itu. Hidup tuh agak susah gitu. Nah, saya kira ini nggak cuma bulan April ya, baru beberapa hari yang lalu juga FOMO juga ya orang beli emas ya. Udah orang gerasa-gerusuk beli emas, bahkan di salah satu toko emas ya, vendor toko emas ya, bisnis emas, itu ada yang menjual salah satu brand emas itu di harga 3 juta per gram. Ada yang pernah dapat nonton beritanya nggak? Ada sempat lihat di media massa. Harga 3 juta per gram. Udah, dan spreadnya tuh nggak ngotak, nggak wajar gitu loh. Spreadnya itu 2,7 untuk harga buybacknya, 300.000, 20%-an lebih. Itu udah nggak wajar tuh. Karena se-FOMO itu orang buat beli emas. Saat itu harga public quote masih di angka 2,5, 2,6, gitu ya, 2,7 gitu. Spread juga masih wajar. Gitu. Nah, karena orang FOMO kesal sebuah brand, makanya jadi langka, makanya jadi mahal. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa cek di tradingview.com. Ini biasa saya pakai juga buat lihat-lihat bagaimana grafik pasar ke depan. Saya sering bandingkan dengan Bitcoin, dengan aset-aset lainnya gitu. Nah, ini real time Bapak Ibu semua. Tradingview.com real time, per detik juga berubah. Gitu. Jadi, lihat aja dan silakan atur berapa jangka waktunya bebas. Itu akan terlihat dia akan selalu naik. Tarik jangka panjang. Ini jangka pendek turun terus tuh. Ada kemungkinan turun. Sekarang juga lagi turun kan? Tapi udah sideways. Jadi nggak bottom banget gitu. Nggak kayak kalau Bapak Ibu main kripto tuh Bitcoin tuh yang the king of kriptonya, dia udah turun parah sekarang. Ya kan? Dari 80.000, dari $100.000. Tuh. Sekarang kalau
even gold itu turun, masih rendah penurunannya. Gitu. Jadi masih dalam kondisi yang masih sehat lah. Itu wajar lah aset naik turun.